teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Kali ini saya akan kembali mereview beberapa fitur HT murah meriah tetapi cukup bagus ya, yaitu Baopeng UP5R. Dan ini sudah beberapa kali juga saya review beberapa fiturnya. Kali ini memang selalu ada beberapa pertanyaan dari teman ngoprek terkait dengan merubah fitur tanpa harus mempergunakan software. Tapi karena memang fitur manual yang ada di HT ini terbatas ya, dengan sangat terpaksa beberapa fitur memang sesuai dengan manual booknya itu tetap harus menggunakan software dan komputer ya. Nah, oleh karena itu kali ini juga saya akan mereview beberapa. Di antara yang pertama adalah fitur TDR. Kemudian kita juga akan nanti bahas fitur Roger. Saya kira itu tidak terlalu sulit. Kemudian DTMF, NID dan juga PTTID ya, yang diantaranya juga nanti harus didukung oleh software ya. Nah, untuk yang pertama sebagaimana kita tahu bahwa memang HT ini mendukung dual display ya, seperti ini. Jadi dual standby seperti ini. Dan ketika dalam posisi default atau bawaan pabrik, bahwa frekuensi yang standby dan bisa mereceive adalah yang ditunjukkan dengan tanda panah ini, baik receive maupun transmit ya. Jadi kalau ini panahnya di bawah, berarti kita transmit yang di bawah ini ya, yang frekuensi di bawah, termasuk juga receive. Sehingga ketika kita ingin mengoperasikan frekuensi yang di atas, kita harus memijit tombol AB ini sehingga panahnya ke atas. Kalau ini berarti kita transmit yang atas, termasuk juga receive yang atas. Nah, sehingga walaupun dual standby seperti ini, dalam posisi defaultnya ketika ada sinyal masuk di frekuensi yang bawah ya, di frekuensi yang bawah ini tetap tidak akan masuk ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya di sini ada fitur yang memang bisa selain dual display ini juga dual receive ya, yang memang jarang kita buka, jarang kita ketahui, yaitu fitur TDR ya. Kita akan coba di menu ya, kita cari fitur TDR. Nah, ini dia fitur TDR ya. Saya kurang tahu apanya, yang jelas dual receive ini tag-nya apa. Ini dalam keadaan off ya, bawaan pabriknya ini dalam keadaan off. Kalau kita on kan dengan memijit menu on, kemudian pijit menu lagi, kita pijit PTT. Nah, ini sudah mendukung dual receive ya, artinya ketika saya contohkan di sini ya. Nah, saya memindahkan panah utamanya adalah ke frekuensi yang bawah. Yang ke 140 ya. Tetapi ketika ada sinyal masuk di frekuensi yang atas, karena tadi saya sudah mengaktifkan on TDR-nya, sehingga frekuensi yang atas itu bisa mereceive ya. Tetapi kalau untuk transmit tetap adalah kita transmit yang bawah yang ada panahnya ya. Jadi yang ada panahnya yang bawah yang ini tetap kalau transmit ya. Tetapi kalau receive bukan berarti bahwa ketika dua-duanya ada sinyal kemudian dua-duanya berbunyi, tetapi ini mana signal yang paling besar, itulah frekuensi yang akan muncul ya. Contoh, ini walaupun saya mengaktifkan display yang bawah, tetapi kalau yang frekuensi atas ada sinyal masuk, sehingga yang atas ini yang berbunyi. Nah, ini saya coba contohkan sekarang. Saya akan transmit frekuensi yang bawah dari sini. Apakah sinyal mana yang akan masuk ya? Saya contoh. Cek 1 2 3. Nah, cek 1 2 3, ternyata frekuensi yang besar yaitu yang bawah yang 140 yang masuk, sehingga yang atas
itu otomatis berhenti atau tertutup oleh frekuensi yang lebih besar. Nah, ketika saya lepas, maka kembali ke frekuensi yang ada. Ketika kosong, maka dia akan mencari frekuensi yang ada sinyalnya. Nah, jadi itu ya teman-teman sekalian, ini untuk yang pertama, untuk fungsi TDR yang ini ya. Jadi kalau dalam posisi on tentu akan seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya untuk Roger ya, kita akan Roger ini ada di belakang. Saya kira ini biasa. Nah, ini untuk Roger ini kalau dalam keadaan off biasanya seperti ini. Ini ketika dipijit ini tidak akan berbunyi ya, tetapi pada saat kita on kan, maka ini akan berbunyi. Jadi akan saya kembalikan dulu ke sini supaya tidak bingung teman-teman. Saya off-kan dulu titik ID-nya. Nah, ini jadi yang dimaksud apa? Nah, Roger itu adalah bunyinya seperti ini. Jadi ini otomatis baik di HT kita maupun di HT lawan ini akan terdengar ya. Coba akan saya hidupkan yang ini. Ini saya kecilkan volumenya. Nah, jadi Roger itu untuk Baopeng UP5R seperti ini ya. Nah, itu untuk Roger. Nah, kemudian sekarang ke ini nih, PTT ID, NI ID, dan juga DTMF ini saling berhubungan ya. Jadi yang pertama saya dulu pernah mereview tentang cara mengisi NI ID seperti ini ya, dimana ini harus dirubah melalui software ya. Tidak bisa dirubah, terutama nadanya. Ini nada defaultnya 80808 ya. Jadi semuanya ada 5 karakter. Saya bikin jadi 2 karakter aja seperti ini ya. Dan ini sudah pernah saya sampaikan, tetapi dulu softwarenya memakai software universal yang chirp ya. Nah, kemudian ini adalah setelan DTMF ya. Ini ada beberapa DTMF plus NIID, jadi ini setelan-setelannya bisa dirubah ya, ada juga off, ada juga DTMF dan stop, dan kemudian NI dan tidak ada di ujungnya ya. Nah, kemudian satu lagi karena ini saling berhubungan ya, jadi nah ini adalah signal kode ini adalah untuk menentukan signal DTMF. Ini ada 15 ya, ada 15 tipe yang memang hanya bisa dirubah memakai software, tetapi ini sudah bisa dirubah nadanya. Kalau yang sudah ada nomornya ini berarti sudah default yang memang bawaan pabrik ya. Nah, kemudian ini adalah data DTMF. Kemudian satu lagi adalah untuk menghidupkan nada DTMF atau NIID-nya. Disinilah kita kemudian menghidupkan apakah mau disimpan sebelum transmit bot seperti ini, atau setelah transmit, end of transmit, atau kedua-duanya, jadi sebelum dan sesudah atau di off ya. Nah, perlu saya sampaikan kepada teman-teman ya, untuk NIID, nada NIID ini adalah muncul di akhir transmit. Jadi nada ini tidak bisa muncul di awal transmit, tetapi NIID ini muncul di akhir transmit. Nah,
Yang muncul di awal transmit adalah nada DTMF ya. Nah, jadi nada data DTMF seperti ini. Kalau kita aktifkan kodenya dan aktifkan PTT ID-nya, ya, maka nadanya akan berbunyi. Saya contohkan ya. Ya, seperti ini. Saya dibuat semuanya aja. Ya. Nah, jadi ini double. Yang pertama ini data nada DTMF ketika saya pijit, baik di sini maupun di HT lawan, ya, itu saya pijit ya. Nah, ini jadi yang pertama muncul data DTMF. Ketika dilepas muncul nada PTT ID dan Roger yang tadi ya. Nah, yang nada 2 adalah nada NIID ya. Kemudian yang terakhir tadi nada Roger karena saya mengaktifkan Rogernya. Kecuali kalau teman-teman mau tidak aktifkan Rogernya juga nggak masalah. Ini hanya sebagai contoh saja bagaimana cara mengaktifkannya. Nah, nada DTMF ini tadi bisa dipilih dari 1 sampai 15. Kalau kita ingin merubahnya maka kita harus menggunakan software. Nah, masalahnya ya, masalah yang saya hadapi kemarin adalah pada saat ini sebelum dimasukkan ke software, saya tidak bisa mengaktifkan fitur DTMF-nya, nada ininya nih. Nah, yang di awalnya. Nah, ini sudah saya coba pakai manual, ternyata tidak bisa. Kemudian saya coba pakai software yang chirp juga dulu ketika saya merubah nada DTA, nada NIID, itu tidak bisa ya. Oleh karena itu saya coba pakai software khusus. Nah, ini nih untuk merubah ini merubah ini pakai chip bisa, tetapi tidak bisa memunculkan nada DTMF ya. Nah, saya coba pakai software bawaannya atau software khusus Baopengnya ya. Ini nah, ini yang ini teman-teman, sebentar saya perlihatkan. Nah, jadi softwarenya ini UP5R ya. Kita akan coba buka. Baik teman-teman, ini softwarenya sudah terbuka, dan jangan lupa sebelum membuka software ini pastikan kabel datanya dicolokkan dulu ke laptop atau komputer. Kalau enggak biasanya ini nggak bisa membuka atau error. Kita masukkan aja ke HT-nya dan kita hidupkan. Oke, kita free data. Sebelumnya ini ada di Kompat. Masuk program, kemudian read from radio, klik read, dan kita tunggu sampai melakukan pembacaan. Oke, sudah. Kita klik OK dan klik cancel, kemudian dia akan keluar frekuensi yang sudah tersetting ya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan adalah bahwa tadinya kita dipakai chirp, saya tidak bisa mengaktifkan fitur DTMF-nya, tidak keluar bunyi. Saya coba pakai ini. Di sini ada edit, ini di kiri atas edit, kemudian ada DTMF seperti ini. Nah, ini nada DTMF yang ada 15 kode ya. Yang di S code itu di Baopengnya ini bisa dirubah, digitnya ada 5. Kemudian yang ini NIID. Kalau DTMF kan sudah saya sampaikan bahwa ini nadanya keluar di awal, tidak bisa di akhir ya. Pada saat pijit PTT ini keluar. Kalau NIID ini keluarnya di akhir pada saat selesai transmit. Nah, untuk mempercepat DTMF-nya maupun NIID ini di sini ada dari mulai 50 milisecond sampai dengan 2000 milisecond atau 2 detik ya. Saya pilih yang paling cepat, kemudian off time-nya saya pilih 1 detik saja. Ini silakan tergantung teman-teman. Ini juga bisa dirubah-rubah karena ini defaultnya seperti ini ya. Jadi 5 digit. Nah, ini untuk any code. Ini yang 11 ini kemarin saya rubah di software chip.
dan bisa 2 digit. Tetapi saya coba di sini memakai software UV5R khususnya, ini ternyata tidak bisa 2 digit. Jadi harus 5 digit. Nah, ini saya klik di sini. Ketika ini tidak bisa keluar lagi nih. Nah, jadi dia menolak. Ya, jadi kalau teman-teman ingin merubah menjadi kurang dari 5 digit, kecuali 5 digit seperti ini. Nah, ini bisa keluar. Ya, tidak menolak. Tetapi kalau 2 digit seperti ini, ternyata di software bawaannya ini tidak bisa ini. Ya, keluar seperti ini. Jadi silakan teman-teman bisa gabung di software Chirp. Ini bisa, ini tinggal kita tutup aja lagi. Kalau ulangi lagi ya. Kalau kita hanya ingin merubah kecepatannya di software yang ini. Nah, setelah saya setting kecepatannya di sini, kemudian di sini sebenarnya ada yang PTT-ID nih. Ini yang jajaran PTT-ID yang semuanya off. Ya. Nah, ini saya klik salah satu nih. Jadi bisa aktif ketika di sininya harus ada sebelum dan sesudah atau bot ya. Jadi di sini kan semuanya off. Ya, saya coba ini satu di on kan. Ternyata setelah saya coba di sini kemudian jadi bisa ya. Kemudian saya coba off kan kembali. Kalau ini ada di memori ya. Ini yang sudah termemori, saya coba satu. Nah, saya coba ini off kan, ternyata masih tetap bisa ya. Nah, ini saya coba off kan juga, ternyata ini masih bisa untuk mengeluarkan nada DTMF. Nah, saya juga masih kurang paham apakah memang ini harus disettingnya melalui software khusus yang lebih UV5R-nya, bukan yang Chirp. Ini juga saya masih kurang paham sampai saat ini. Yang jelas setelah saya pakai software ini, nada DTMF-nya bisa keluar ya, tanpa juga saya harus meng-on-kan kembali nih yang PTT-ID nih. Semestinya PTT-ID ini ada dalam keadaan bot atau BOT atau EOT ya, end of transmit, before of transmit, atau kedua-duanya, sebelum dan sesudah transmit ya. Nah, kalau sudah teman-teman write to radio ya. Jadi tetap sedikit pun yang dirubah tadi itu harus write to radio. Ini tandanya ini sedang menulis kembali sampai kita lihat sampai selesai. Nah, oke, sudah selesai. Dan ini bisa kita matikan dulu lalu cabut dan kita on kan. Nah, ini jadi walaupun tadi saya matikan di sini, ini yang 140 MHz ini saya off kan di sini barusan, tapi ternyata ketika setelan di sininya di menunya masih menunjukkan on PTT-ID-nya. Kita masuk ke PTT-ID ya. Nah, ketika menunjukkan bot tidak off ya, kecuali di off kan ini kan mati. Jadi ini masih bisa mengeluarkan nada DTMF, kemudian NID dan juga Roger. Kalau Roger itu bisa on off, silakanlah teman-teman sekalian. Jadi itu ya, saya hanya ingin mereview sekaligus saya juga termasuk bertanya-tanya ya. Sebelumnya ini tidak bisa keluar. Nah, nada DTMF yang di awalnya setelah saya pakai software ini kemudian jadi bisa ya. Nah, saya kira itu saja ya. Teman-teman, review saya kali ini ya agak bingung mungkin juga. Tapi ini pengalaman saya sendiri, mudah-mudahan kalau teman-teman juga ada yang menemukan permasalahan yang sama, ya minimal bisa mencoba teknik ini ya dengan menggunakan dua software yang berbeda. Saya kira itu saja ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.